Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar Pro 1 RRI Lok Sumawe dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul yang kita bahas pada kesempatan berbahagia ini adalah menata nikmat sehat dan waktu luang. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhah wal faragh." Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis ini memberikan pelajaran yang cukup berharga kepada kita. Rasul bersabda memberikan petuah nasihat kepada kita yang mudah-mudahan bisa kita perhatikan untuk menjalani kehidupan kita. Rasul menyebutkan bahwa ada dua nikmat. Yang kedua nikmat tersebut manusia itu tertipu dan lalai. Apa kedua nikmat tersebut? Rasulullah menyebutkan adalah as-sihhah wal faragh, yaitu nikmat sehat dan waktu kosong. Mari kita melihat siapa saja dan bagaimana bentuk orang-orang yang tertipu dengan nikmat sehat itu. Di antaranya adalah ada di antara manusia yang ketika diberikan nikmat sehat, dia lupa mempersiapkan untuk kematiannya. Padahal dalam banyak ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwa kematian itu pasti. Dan kematian itu apabila sudah datang maka tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Dan kematian itu akan mendatangi kita dan tidak pernah memberitahukan kita hari apa, tanggal berapa, waktunya, jam berapa, tidak pernah. Maka oleh karena itu seharusnya kita menjadi pribadi yang senantiasa mempersiapkan kematian kita. Nah, orang-orang yang tertipu dengan nikmat sehat, dia merasa dirinya masih kuat, dia merasa dirinya hebat, sehingga lupa mempersiapkan dirinya ketika ajal menjemputnya. Nah, disinilah bentuk kesombongan atau kelalaian daripada manusia yang ketika diberikan nikmat sehat, sehingga dengan kesehatan tersebut, dia lupa untuk mempersiapkan kematiannya. Yang seharusnya adalah ketika Allah berikan nikmat sehat kepada kita, maka nikmat sehat tersebut digunakan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, dan mudah-mudahan saat kematian menjemput kita adalah kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Sementara orang-orang yang tertipu dengan nikmat sehat tersebut, dia lupa mempersiapkan hari waktu kematiannya, sehingga na'udzubillah min dzalik, dia mendapatkan su'ul khotimah. Dia meninggal dalam keadaan tidak beramal soleh. Dia meninggal dalam keadaan justru beramal dengan amal yang tidak baik. Maka itu diantara indikasi atau ciri-ciri orang yang tertipu dengan nikmat sehatnya. Kemudian termasuk juga orang-orang yang tertipu dengan nikmat sehat adalah tidak berhati-hati dalam mengkonsumsi makanan dan minuman. Dia merasa dirinya sehat, sehingga makanan dan minuman apa saja dia makan dan dia minum. Dan dia tidak pernah memperhitungkan apakah makanan yang dia makan, minuman yang dia minum layakkah untuk tubuhnya? Bisakah diterima oleh tubuhnya? Nah, ini kita perhatikan dalam kehidupan kita, siapa saja, apakah itu anak usia remaja, ya, orang dewasa atau bahkan orang tua. Terkadang di antara mereka tidak berhati-hati dalam mengkonsumsi makanan dan minuman. Betapa banyak makanan dan minuman yang dia konsumsi tersebut justru memberikan kemudaratan pada dirinya, sehingga dia menyebabkan sakit, menyebabkan tidak bisa bergerak, tidak bisa berbuat, tidak bisa bekerja. Kenapa? Karena dari makanan dan minuman yang dia konsumsi tersebut. Maka sebaiknya ketika nikmat sehat Allah berikan kepada kita, maka makan dan minumlah dengan makanan dan minuman yang layak untuk dikonsumsi oleh tubuh kita tentunya.
Nah, ini ciri yang kedua, orang-orang yang tertipu dengan nikmat sehat adalah tidak berhati-hati dalam mengkonsumsi makanan dan minuman. Kemudian termasuk juga orang yang tertipu dengan nikmat sehat adalah dia melakukan berbagai macam bentuk kemaksiatan dengan maksiat yang luar biasa karena dia menganggap bahwa dirinya masih sehat. Mumpung kesempatan itu masih ada, maka dia lupa. Suatu saat ketika nikmat sehat itu dicabut, sementara dia dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sangat berbahaya. Maka seharusnya orang-orang yang diberikan nikmat sehat tersebut, dia menggunakan waktunya, mengoptimalkan, memaksimalkan untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan berbagai macam kebaikan kepada sesama. Nah, ini yang pertama, orang-orang yang tertipu dengan nikmat sehat. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah, wal faraq, yaitu orang-orang yang tertipu dengan waktu kosong. Nah, ini kita melihat bagaimana bentuk orang-orang yang tertipu dengan waktu kosong ini. Waktu lenggang, waktu luang. Sehingga ciri-ciri orang yang tertipu dengan waktu luang ini adalah terkadang sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Terkadang hal tersebut tidak penting untuk dilakukan, tapi dia sibuk dengan hal yang tidak bermanfaat. Yang seharusnya dia memahami skala prioritas. Waktu kemana yang harus dihabiskan dan diberikan. Katakanlah seharusnya seorang manusia, seorang hamba Allah menghabiskan waktu untuk beribadah. Nah, itu yang terbaik sebenarnya. Tapi orang-orang yang tertipu dengan waktu luang, waktu kosong ini justru dia menghabiskan waktunya duduk santai, kemudian berjalan tanpa arah, berteman juga tidak jelas. Nah, ini orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tertipu dengan waktu kosong atau waktu luang. Nah, itu indikasi yang pertama. Yang kedua adalah orang-orang yang tertipu dengan waktu luang ini adalah suka menunda-nunda pekerjaan dan perbuatannya. Nah, ini sangat berbahaya. Siapapun yang menunda-nunda pekerjaannya ini sangat berbahaya. Karena ketika waktunya tiba, maka dia tidak akan bisa menyelesaikan. Karena dia merasa waktunya masih panjang, waktunya masih luang, waktunya masih bersamanya, sehingga dia pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan, apakah dia sebagai orang pejabat publik, apakah dia sebagai seorang pelajar, apakah dia sebagai seorang ahli bisnis, ya. Apalagi orang-orang yang diberikan amanah yang banyak dalam kehidupannya. Nah, ini sangat berbahaya. Orang-orang yang sering menunda-nunda waktu. Maka bagaimana seharusnya kita memanage waktu luang tersebut? Dilakukan berbagai macam bentuk ketaatan dan kebaikan, bukan menunda-nunda pekerjaan. Kemudian yang ketiga, indikasi atau tanda-tanda orang yang tertipu dengan waktu luang ini adalah mengajak, mempengaruhi teman-teman, kawan-kawannya melakukan perbuatan yang tidak bermanfaat. Nah, ini sangat berbahaya. Dengan waktu yang tersedia, justru dihabiskan kepada hal-hal yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat. Bukan hanya dirinya yang dia arahkan pada hal yang tidak bermanfaat, tapi bahkan dia mengajak teman-temannya, mengajak kawan-kawannya untuk melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Duduk nongkrong, ya, nongkrong di mana-mana, nggak ada pekerjaan, duduk-duduk atau berbicara yang tidak bermanfaat, atau berdebat dengan sesuatu yang tidak penting. Nah, ini bagian daripada orang-orang yang tertipu daripada waktu luang ini sendiri. Dan yang terakhir adalah ciri-ciri orang yang tertipu dengan waktu luang adalah dihabiskan waktu dengan angan-angan kosong. Nah, ini berbahaya sekali, karena angan-angan kosong inilah perbuatan yang tidak baik yang dilakukan oleh seorang hamba, apalagi perbuatan tersebut dibisikkan oleh syaitan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat tentunya. Nah, makanya bagaimana ketika Rasulullah mengingatkan kita bahwa berhati-hati dengan dua nikmat tersebut, bagaimana kita menata waktu sehat kita, bagaimana kita menata waktu kosong kita, jangan sampai menjadi orang-orang yang tertipu. Tapi kita bisa menata kedua nikmat tersebut. Berbahagialah ketika kita bisa menggunakan potensi atau nikmat sehat itu kepada hal yang bermanfaat. Beruntunglah ketika kita bisa menata dan menggunakan waktu kosong itu kepada hal yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala.
Inilah nasihat singkat yang bisa kita sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah Anda ikuti Tausiah Sore. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat, RRI Loksmawe.